Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan analisis cost volume profit. Apa itu analisis cost volume profit? Yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya, baik itu biaya variabel dan biaya tetap, serta volume penjualan yang mempengaruhi laba atau keuntungan perusahaan. Dengan analisis ini, tentunya perusahaan bisa lebih mengetahui dan memahami kinerja penjualan secara keseluruhannya. Perusahaan dapat melihat berapa banyak unit yang diperlu dijual untuk mencapai titik impas atau margin keuntungan minimum tertentu. Cost volume profit itu sendiri singkatan dari cost volume profit atau sering disebut juga dengan break-even analysis. Selain itu, analisis cost volume profit juga dikenal dengan analisis impas. Di sini kita bisa lihat komponen dari analisis cost volume profit. Ada beberapa komponen berbeda yang bersama-sama membentuk analisis PPP. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan lebih rinci dalam panduan ini. Komponen utama analisis PPP adalah rasio CM dan rasio biaya variabel, break-even point, margin keamanan, perubahan laba bersih, dan tingkat leverage operasi. Jadi bagaimana menentukan titik impas dan tingkat output yang dibutuhkan untuk mencapai target pendapatan operasional. Rumus CCP dapat digunakan untuk menghitung volume penjualan yang dibutuhkan untuk menutup biaya dan break-even. Break-even point atau titik impas adalah jumlah unit yang perlu dijual atau jumlah pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk membuat produk. Analisis yang paling sering digunakan dalam CCP adalah analisis break-even point. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu equation method atau metode persamaan. Metode persamaan menggunakan peran laporan laba rugi perusahaan. Dalam rumus di bawah ini, kita perlu mencari quantity, yaitu jumlah produk yang harus dijual agar bisa mencapai target profit atau keuntungan. Berikut rumusnya yaitu profit sama dengan unit contribution margin dikali quantity, kemudian hasilnya dikurangi dengan fixed expense. Apa itu contribution margin? Analisis CPV juga dapat menggunakan contribution margin produk. Contribution margin adalah selisih antara total penjualan dan total biaya variabel. Agar bisnis menguntungkan, contribution margin harus melebihi total biaya tetap. Contribution margin juga dapat dihitung per unit, yaitu sisa setelah biaya variabel per unit dikurangi harga jual per unit. Rasio contribution margin ditentukan dengan membagi contribution margin dengan total penjualan. Contribution margin digunakan dalam menentukan break-even point penjualan dengan membagi total biaya tetap dengan rasio contribution margin. Break-even point penjualan dapat dihitung. Berikut rumusnya: break-even sales sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Kemudian rumus untuk mendapatkan target penjualan yaitu revenue sales dengan jumlah unit sama dengan target profit ditambah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi PT Ajalia Jaya menjual jam tangan, kemudian mempunyai fixed cost atau biaya tetap sebesar 200 juta rupiah dan kontribusi marginnya adalah sebesar 40%. Jadi berapa penjualan yang harus dicapai agar mencapai break-even point? Bisa kita lihat
Kita rumusnya jadi break even sales sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Fixed cost-nya 200 juta, kemudian dibagi dengan contribution ratio-nya 40%, sehingga menghasilkan 500 juta. Jadi dari contoh analisis CVT di atas, diketahui perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 500 juta rupiah untuk mencapai break even point. Kemudian kita menghitung berapa unit yang dibutuhkan untuk mencapai target operasional ataupun target penjualan. Jadi rumusnya seperti yang kita lihat di atas, yaitu rapid sales sama dengan target profit per fixed cost, hasilnya kemudian dibagi dengan contribution margin per unit. Jadi perhitungannya target income-nya 500 juta rupiah, fixed cost-nya 200 juta rupiah, kemudian TM per unitnya 80.000 rupiah. Maka unit sales untuk mencapai target profit tersebut adalah 500 juta plus 200 juta, hasilnya 700 juta dibagi dengan 80.000 rupiah. Kemudian hasilnya yaitu 8.750. Jadi berdasarkan analisis CPP, dibutuhkan penjualan produk sebanyak 8.750 unit jam tangan untuk mencapai target profit 500 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, dengan menggabungkan semua bagian dan melakukan analisis CPP, perusahaan kemudian dapat membuat keputusan apakah akan berinvestasi dalam teknologi tertentu yang akan mengubah struktur biaya mereka dan menentukan pengaruhnya terhadap penjualan dan profitabilitas dengan lebih cepat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.